Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Rosinan Ikrimah dengan NIM akhir 1006 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Pengembangan Kepribadian dengan bab komunikasi efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk mencapai tujuan tertentu sambil menunggu umpan balik. Tujuan komunikasi yaitu penemuan diri, berhubungan dengan orang lain, meyakinkan untuk merubah sikap, bermain, dan menghibur diri. Karakteristik komunikasi yaitu ramah, asertif, jelas, lisan, terbuka, dua arah, dan nyambung. Di sini saya akan menggunakan komunikasi efektif face to face dengan narasumber Ketua Karang Taruna di tempat tinggal saya. Mari kita lanjut ke topik pembicaraan. Bisa diceritakan bagaimana membangun ulang organisasi yang sudah lama vakum dikarenakan minimnya kemauan anggota untuk berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Awal mula kan vakumnya kan dari tahun 2017. Dari tahun 2017 itu juga kita mulai bangkit. Berawal dari 2 orang, saya sama rekan saya Mas Habib, ingin mengadakan dan membangun ulang Karang Taruna di Daesari karena ketika di desa lain para pemudanya bergerak, para pemudanya berinovasi, para pemudanya menghadirkan sebuah karya dan seni, kenapa di sini kok sepi, kenapa di sini kok nggak ada kegiatan atau apapun itu. Nah, dari situ mungkin kita juga belajar dari pengalaman bahwa membangun sebuah organisasi itu nggak mudah, yang nggak ada jalan-jalan yang enak juga sih sebenarnya. Jadi yang terpenting adalah waktu itu kita cuma punya pegangan fondasi yang kuat, fondasi yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu, oleh anggota-anggota dan juga pendiri-pendiri terdahulu. Ya, tahun pertama mungkin bukan tahun yang mudah dikarenakan tahun pertama juga banyak cobaan, banyak problem, banyak miskomunikasi, belum kompak, belum ketemu ritmenya. Tapi lambat laun mungkin sampai di detik hari ini ya jadinya bagus sih, keren. Lalu, apa latar belakang atau alasan membangun kembali organisasi yang sudah lama vakum? Latar belakangnya dikembalikan kepada generasi muda yang sudah seharusnya berkarya. Kan sudah waktunya yang muda yang berkarya ya. Jadi latar belakangnya ya kita punya banyak generasi muda, apalagi Indonesia kan lagi kebanyakan generasi mudanya. Dari situ saya ingin waktu itu membangun ulang Karang Taruna dikarenakan saya ingin yang muda yang bekerja, yang muda yang berkarya, yang muda yang berinovasi intinya. Jadi di setiap tahun ketika ada perayaan 17 Agustus, ada perayaan kemerdekaan atau ada perayaan apapun itu, saya ingin Karang Taruna terlibat. Saya ingin setiap anggota saya juga terlibat. Saya ingin mereka datang, bekerja, berinovasi, bahkan berimprovisasi, mewujudkan sebuah karya, memberikan masyarakat sebuah seni, menjaga nilai-nilai luhur budaya, menjaga adat istiadat yang dari dulu ditanamkan dan dijaga, dan tentunya diperjuangkan oleh para pahlawan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan organisasi tersebut? Untuk waktu yang dibutuhkan mungkin cukup lama. Jadi dikatakan menyempurnakan, sebab tidak butuh hanya saya ataupun beberapa orang lagi ataupun beberapa anggota yang lain untuk menyempurnakan, dikarenakan butuh banyak masukan, butuh banyak pemikiran, butuh banyak dobrakan, ide-ide baru, karya-karya baru, inovasi baru. Oleh karena itu mungkin dari tahun pertama sampai detik ini pun Karang Taruna belum 100% sempurna, tapi mereka sudah berprogres, bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, sebab semakin lama terbentur, semakin cepat terbentuk. Lalu bagaimana awal mula merekrut anggota tersebut? Awal mula
merekrut anggota di tahun 2017 itu kita membagikan undangan seperti Karang Taruna yang lainnya, begitupun Karang Taruna kita yang dulu membagikan undangan, tidak memaksa mereka hadir, tapi semua didasari dari dalam diri sendiri. Mereka ingin hadir, ingin mewujudkan suatu karya seni, ingin memberikan suatu persembahan bagi desa, sebab sudah waktunya, sudah temponya, dan juga sudah masuk di bab yang berkarya. Jadi ya susah, ada beberapa cacian, ada beberapa hinaan, mulai dipandang sebelah mata, mulai dipandang organisasi yang tidak punya visi misi yang jelas ya. Dan saya adalah salah satu anggota Karang Taruna yang ikut beserta bekerja. Ingin meminta tanggapan Anda perihal rencana kerja di tahun 2022 atau proyek kerja yang akan dibuat. Untuk rencana kerja ataupun proyek kerja kita belum tahu ya, dikarenakan saya sendiri sudah memutuskan untuk undur diri dari Karang Taruna, dikarenakan sudah waktunya regenerasi, sudah waktunya untuk menjadi Karang Taruna di tangan mereka, sudah waktunya untuk mereka menunjukkan siapa mereka, jati diri mereka, kerja baru, identitas yang sama tapi dengan visi misi yang baru. Jadi saya nggak tahu kalau rencana kerja, program kerja mereka apa, tapi yang saya tanamkan sama mereka adalah bekerja itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan saya juga mau tanya nih, kamu kan selaku anggota Karang Taruna, nah harapan, cita-cita dan doa untuk Karang Taruna di tahun yang akan mendatang dan tahun-tahun yang akan kita lewati selanjutnya itu apa? Harapan saya yaitu tetap bekerja meskipun orang yang berpengaruh dalam organisasi tersebut mengundurkan diri atau pensiun, dan juga lebih dikembangkan pemikiran yang solid dan juga kompak. Doa baik untuk orang-orang baik. Amin, terima kasih. Lalu harapan Anda untuk tahun ini itu apa? Untuk harapan tahun ini adalah ketika 2020-2021 penuh dengan luka, dikarenakan ada beberapa macam cobaan yang menghampiri. Harapan saya di tahun 2022 adalah menjadi seorang anak yang berbakti, menjadi seorang pria yang bekerja keras, mampu membanggakan keluarga saya, ayah bunda saya, meskipun kita sudah tidak lagi di tempat yang sama, tapi setidaknya mereka melihat dari atas sana. Jadi mungkin harapan yang paling dekat adalah kelas, terus sama itu sih, mau melamar salah satu orang yang saya cintai sih sebenarnya. Jadi dikarenakan dia berjasa, dia punya banyak banget nyawa untuk saya, harapan, dan memberikan dunia baru ketika dunia saya runtuh. So ya itu harapan terdekat saya. Lalu apakah ada kata terakhir yang ingin disampaikan? Untuk kata terakhir, mungkin dikarenakan 2020-2021 adalah tahun-tahun yang benar-benar membuat kesulitan di mana-mana. Ada yang banyak kehilangan keluarga, teman, sanak saudara tercinta, ada yang sedang terlilit faktor ekonomi, ada juga mungkin yang jatuh dan bangun. Jadi saya mengutip kalimat dari Presiden Jokowi, recover together, recover stronger. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas. Sama-sama. Saya akhiri pembicaraan ini. Bila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top, guys.